Baik, Bapak Ibu, sepertinya peserta sudah lumayan banyak yang bergabung. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Apakah suara saya jelas terdengar, Bapak Ibu? Jelas Pak, lanjut. Pak. Ya, terima kasih. Ya, boleh kasih jempolnya kalau jelas. Ya. Jelas, Baik, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih untuk jempol dan konfirmasi kejelasan suaranya. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar sampai dengan selesai nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai, saya akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian pertama-tama juga saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Kemudian juga semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kegiatan kita terkait dengan budaya positif kita pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya mencoba akan memaparkan terkait dengan budaya positif. Sebelumnya saya coba untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yogi Suito. Saya guru di SD Negeri 17 Talang Ubi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Motivasi saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini adalah untuk mengembangkan diri saya agar lebih dapat lagi bermanfaat untuk pendidikan, dunia pendidikan khususnya di tempat saya bertugas yaitu di SD Negeri 17 Talang Ubi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa untuk kelancaran agar kiranya acara ini lancar dan tidak ada halangan. Saya akan langsung pimpin doa saja. Marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya untuk mencoba membangkitkan semangat Bapak Ibu supaya tidak lesu pada sore malam hari ini. Mungkin waktu istirahat kegiatan siang hari tadi. Nah, saya ada sedikit permainan Bapak Ibu. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ya. Terlihat Bapak Ibu ice breaking saya di layar ya. Yang sebelah kiri coba Bapak Ibu rangkai dari dua benda tersebut menjadi kata-kata. Kira-kira apa kata-kata yang terbentuk dari dua benda tersebut? Ada pete dan sandal. Boleh jawabannya langsung ataupun di kolom chat. Bu Merianti, nah, terima kasih Bu Merianti. Wah, Bu Dewi langsung mau jawab. Silakan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Mic-nya di open mic dulu Bu Dewi. Mic-nya masih mati. Atau boleh di kolom chat.
Oh iya. Baik. Iya. 2 orang sudah menjawab. Nah, ya, Bu Dewi akhirnya menjawab dengan kolom chat. Ya. Baik, saya kira 3 orang tersebut sudah, 3 Bapak Ibu tadi, 3 peserta sudah menjawab dengan benar. Jawabannya adalah petenis handal ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan melalui untuk semuanya. Oke. Yang kedua, yang sebelah kanan, saya akan bacakan soalnya. Kalau bisa dibaca sendiri boleh, saya akan bacakan. Jika Anda seorang petani, saya ulangi, jika Anda seorang petani yang memiliki 12 petak sawah, setiap petak sawah menghasilkan 5 ton padi pada saat setiap panen. Setengah hasil panen dijual, sepertiganya disedekahkan, seperlimanya untuk dimakan sendiri. Pertanyaannya, berapakah anak petani tersebut? Nah, silakan Bapak Ibu dijawab. Boleh kolom chat, boleh juga menjawab langsung. Ya, silakan. Saya ulangi, jika Anda seorang petani yang memiliki 12 petak sawah, setiap petak sawah menghasilkan 5 ton padi. Pada saat setiap panen, setengah hasil panen dijual, sepertiganya disedekahkan, seperlimanya untuk dimakan sendiri. Berapakah anak petani tersebut? Ya. Ayo silakan dijawab Bapak Ibu. Wah, kayaknya berpikir keras ya. Wah, baik, terima kasih Ibu Salwati Mursal. Iya. Yang lain gimana? Wah, Bu Zulasmi. Iya. Oke. Yo, Pak Agus Munir. Ada di. Iya. Yang lain gimana ya Bapak Ibu yang lain? Jadi jawabannya betul sekali ya, berbeda-beda ya. Yang 2 ada yang di rumah tadi anak petani ya katanya. Itu ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya karena petaninya adalah Anda. Karena di situ diandaikan jika Anda. Nah, berarti anak petaninya adalah anak-anak Bapak Ibu semua di rumah. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menghibur sedikit. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini saya akan coba untuk memaparkan materi atau mendiseminasikan materi terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dalam hal ini adalah 5 posisi kontrol guru di sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi. Nanti juga kita akan melihat contoh tayangan praktek segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa atau mungkin sebagian besar sudah pernah belajar tentang materi budaya positif ini. Oke. Baik Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Boleh dijawab langsung, boleh juga melalui kolom chat.
Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu ya. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat atau boleh jawab langsung. Kalau mau jawab langsung boleh dengan alasannya. Ya, Bu Dewi tidak setuju. Bu Sulasmi tidak setuju. Ibu Sepriani tidak setuju. Oke. Banyak Bapak Ibu yang menyatakan tidak setuju ya. Boleh, adakah yang bersedia memberikan alasan terkait dengan jawaban Bapak Ibu mengapa tidak setuju? Adakah yang bersedia memberikan alasannya Bapak Ibu? Sedikit saja boleh. Silakan. Adakah? Kalau tidak ada, boleh kita lanjut ke yang kedua. Oke. Tidak ada ya? Boleh kita lanjut yang kedua ya Bapak Ibu ya. Setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Oh iya, Bu Nasmi tadi. Silakan yang kedua Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Bu Sulasmi tidak setuju karena menghukum anak bukan merubah sikapnya, bahkan menambah beban bagi anak. Oh, nomor 2 tidak setuju. Oke. Terima kasih Bu Sulasmi. Ya, baik sekali Bu Sulasmi jawabannya atau alasannya terkait memilih tidak setuju di jawaban nomor 1 ya. Menghukum anak bukan merubah sikapnya, bahkan menambah beban untuk anak ya. Maksudnya anak ini malah jadi terbebani ya dengan hukuman-hukuman yang kita berikan. Ya, betul sekali Bu Sulasmi. Saya sangat setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan jawab Bapak Ibu di kolom chat boleh. Setuju atau tidak setuju terkait yang nomor 2? Kurang terbaca ya atau bagaimana? Baik. Yang nomor 3. Setuju atau tidak setuju memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu silakan. Ini sering terjadi nih. Reward katanya ya. Memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu silakan. Reward, penghargaan. Silakan Bapak Ibu, penghargaan dapatkah memberikan atau meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Apakah penghargaan benar-benar dapat memberikan atau meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu Rifda. Oke. Tidak setuju, Ibu Dewi Nati tidak setuju, Rifda Sekri tidak setuju, Bu Sulasmi tidak setuju, Ibu Rifda. Karena motivasi belajarnya semata hanya ingin mendapatkan hadiah, bukan karena rasa keinginan untuk belajar. Ya,
Artinya motivasinya dari luar ya, bukan dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik. Motivasi-motivasi semacam ini akan mudah hilang atau mudah pudar ketika hadiahnya tidak diberikan atau tidak ada hadiah pada hari itu atau pada kegiatan pelajar hari itu, maka motivasinya akan berkurang. Ya, itu. Ya, betul sekali Ibu Rifda Zakira. Ibu Zulasmi, memberi hadiah kepada anak membuat kecemburuan sosial terhadap anak yang lainnya. Betul sekali. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Zulasmi. Di satu sisi kita berniat memberikan reward kepada anak yang berprestasi tersebut, maka di sisi lain ada misalnya di kelas kita ada 20 anak, satu anak yang diapresiasi atau diberikan reward, maka secara tidak langsung ada 19 anak yang bisa saja tersakiti hatinya karena tidak mendapatkan reward. Nah, tidak ada penghargaan atas mereka. Ya, secara tidak langsung sudah menyakiti hati mereka. Oke, terima kasih Bu Zulasmi untuk pendapatnya, sangat bermanfaat. Ya, sangat betul sekali. Saya sangat setuju. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ke materi pertama kita coba disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita coba untuk belajar untuk membaca sedikit, merubah paradigma kita. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ya. A itu Anda dan B teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas kecil tersebut. Letakkan di salah satu tangan Anda. Pastikan itu adalah hal yang paling atau sangat berharga buat Anda ya. Jadi Anda anggap, Bapak Ibu anggap yang dalam genggaman tangan Anda adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Genggam benda tersebut dengan segala daya dan kekuatan. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda, si B ini bisa saja dengan cara membujuk, bisa saja dengan cara mengancam, bisa saja dengan cara menghardik, merayu, menyuap. Apa saja bisa B lakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dan memberikannya kepada si B, padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga? Oke. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Apakah Bapak Ibu akan mempertahankannya atau memberikannya karena intimidasi-intimidasi tersebut? Nah, padahal itu sangat berharga. Apakah diberikan ataukah dipegang? Sekuat tenaga tidak diberikan walaupun mendapatkan intimidasi-intimidasi. Jika orang tersebut tetap memegang, ya, tidak melepaskannya, maka dia sudah benar-benar melaksanakan disiplin positif untuk mempertahankan apa yang memang berharga di dalam genggaman tangannya itu. Ya. Mohon koreksinya Pak Akbar kalau mungkin kurang jelas daripada apa yang saya paparkan. Hal-hal tersebut bisa saja terjadi ya Bapak Ibu di kegiatan atau di kehidupan kita sehari-hari.
kita kadang memiliki satu buah keyakinan di dalam hati kita, satu buah sesuatu yang ingin sekali kita jaga, tetapi kadang kita bertemu dengan orang-orang yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya mengajak kita atau mempengaruhi kita untuk bisa keluar dari keyakinan kita tadi, ya. Apa yang sudah kita sehari-hari itu, ya. Bisa saja benda berharga itu adalah prinsip hidup Bapak Ibu, bisa saja, ya. Jadi ada banyak orang di luar sana, di lingkungan-lingkungan luar sana yang seperti berperilaku seperti si B ini. Nah, mungkin karena ada perasaan iri hati dan dengki di dalam hatinya, ya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kontrol di sini adalah bukan dalam artian menguasai sepenuh. Di sini benar-benar memang untuk yang kebaikan si murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang kadang-kadang sering juga kita lakukan di kelas kita, ya. Seperti contohnya, apakah kamu dan hal ini hanya ilusi. Sebenarnya hasil akhirnya tidak akan membuat si anak itu menjadi anak yang karakternya kuat seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua penguatan tidak atau belum tentu dapat memberikan efek positif dan bermanfaat, ya. Kadang-kadang berupa pujian ya justru hanya akan membangkitkan motivasi ekstrinsik saja dari si anak tersebut. Stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama. Itu sering kita lakukan Bapak Ibu, ya. Kita sering ingin orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Bahkan tidak jarang kita terkesan memaksakan kehendak terhadap orang lain. Nah, maka yang lebih bijak adalah kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini, tentang suatu hal atau suatu permasalahan lah, ya, gitu, ya. Jadi memang idealnya adalah seperti itu. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentunya kita harus adil Bapak Ibu, ya. Ketika contohnya atau ketika anak kita di kelas itu melakukan suatu perilaku buruk, misalnya minggat atau malas melaksanakan piket, kita tentunya tidak baik
langsung memberikan hukuman kepada si anak itu. Maka ada baiknya kita mengkoreksi atau mencari tahu tentang mengapa si anak ini bisa berperilaku buruk atau berperilaku malas atau juga berperilaku tidak baik dalam kelas. Seperti itu ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu teori kontrol atau pilihannya ya. Maka kita perlu tahu, mencari tahu alasan mengapa si anak melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika kita memiliki pikiran orang lain bisa mengontrol saya, maka kita akan selamanya berada dalam kontrol orang lain. Justru itu akan membangun mindset bahwa kita ini ada di bawah kendali orang lain. Maka ada teori kontrol pilihannya, yaitu hanya kita yang bisa mengontrol pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi buang jauh-jauh pikiran bahwasanya orang lain bisa mengontrol saya. Jangan sampai terbangun di dalam mindset kita, pola pikir kita bahwasanya orang lain itu bisa mengontrol saya. Sangat bahaya sekali kalau kita, apalagi kita sebagai guru atau tenaga pendidik, berpikiran atau mempunyai mindset orang lain bisa mengontrol saya. Tentunya dalam hal-hal yang positif, orang lain tentu bisa juga berkesempatan memberikan kita masukan atau mengajak kita untuk lebih baik lagi ya. Bukan berarti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, adalah kita menutup pintu untuk semua hal-hal dari orang lain, termasuk hal-hal yang baik seperti itu. Jadi kita memilah-milah mana yang baik boleh kita ikuti atau kita laksanakan atau kita kerjakan. Nah, untuk hal-hal yang kurang baik tentunya kita bisa memilahnya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu juga pola-pola pikir yang harus dijauhkan dari pikiran kita ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita berpikiran saya bisa mengontrol orang lain karena dia itu nurut sama saya, dia itu baik kepada saya, atau dia itu berhutang budi kepada saya. Tentunya kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam benaknya ketika kita berusaha untuk coba mengontrol orang lain. Itu akan sangat berbahaya sekali tentunya Bapak Ibu. Mungkin bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali apabila kita memaksakan untuk bisa mengontrol orang lain, sedangkan kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya yang sedang dialami orang tersebut. Maka hematnya adalah buang jauh-jauh pikiran saya bisa mengontrol orang lain. Maka teori pilihannya adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain. Itu akan lebih bijak. Termasuk juga dengan siswa kita di dalam kelas ya. Kita hanya bisa mengarahkan saja, seperti halnya Ki Hajar Dewantoro itu mengumpamakan guru itu adalah seorang petani. Ketika bibit jagung akan ditanam, maka dia akan tumbuh menjadi jagung atau batang jagung. Begitu juga padi ditanam. Apa tugas guru atau tugas petani ketika mereka menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan air untuk menyiram tanamannya. Itulah yang dilakukan petani ketika menanam jagung atau menanam padi. Begitu juga dengan kita di sekolah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengarahkan kepada siswa kita menjadi fasilitator terhadap siswa kita memfasilitasi kebutuhan belajarnya.
Karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita di dalam kelas itu memiliki gaya belajar yang berbeda, kebutuhan belajar yang juga berbeda, kemudian latar belakang juga yang berbeda-beda. Maka tidak bisa kita samaratakan. Selanjutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, sering terjadi di kehidupan nyata ketika bujuk rayu gagal, maka timbullah cara yang berikutnya, yaitu pemaksaan. Ya, ketika bujuk rayu gagal dengan cara yang halus gagal, maka timbullah pemaksaan, yaitu dengan cara yang kasar. Tentunya itu bukan pilihan yang tepat. Maka teori kontrol atau pilihannya yang paling tepat adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu, atau menawarkan pilihan-pilihan baru terhadap seseorang tersebut. Selanjutnya, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Tentunya kita kalau berpikir kalah, maka kita berpikir negatif, maka tidak optimis ya. Maka dianjurkan kita untuk memilih teori kontrol atau pilihan yang model berpikir menang dan menang, bukan menang atau kalah, menang dan menang. Jadi pilihannya hanya dua saja. Kalau tidak menang ya menang, seperti itu. Jangan sampai ditanamkan di dalam benak kita sudah antara pilihan tidak menang kalah, seperti itu. Akan sangat berbahaya karena akan mengurangi motivasi kita sendiri. Jadi kalau kita memilih di antara menang dan kalah, maka motivasinya adalah 50%, 50%. 50%-nya menang, 50%-nya kalah. Tapi kalau kita tanamkan mindset model berpikir menang, maka 100% menang. Maka itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk kita. Baik Bapak Ibu, apakah itu disiplin? Nah, apa itu disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini diambil dari kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang pengertian daripada disiplin. Yang terpenting adalah tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu adalah disiplin. Jadi kesadaran timbul dari diri sendiri. Ya. Kesadaran timbul dari diri sendiri, kemudian memerintah diri sendiri, ya, untuk melaksanakan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu ya yang dinamakan disiplin. Ketika anak belajar melaksanakan tugas piket, nah, ketika anak itu tidak diingatkan lagi, ketika anak itu sudah sadar dengan sendirinya bahwa itu adalah merupakan jadwal atau hari itu merupakan jadwalnya untuk tugas piket, tanpa diperintah sudah melaksanakannya dengan baik, maka sudah mencerminkan anak itu sudah memiliki disiplin dalam melaksanakan tugas piket kelasnya. Atau misalnya anak itu selalu datang, tidak pernah terlambat ke sekolah, datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya sudah hadir di dalam kelas, maka sesungguhnya sudah tertanam kedisiplinan di dalam diri anak tersebut. Ya, tentunya berbeda dengan anak-anak yang tidak melaksanakan tugas piket, kemudian datangnya semaunya, lambat dan sebagainya, sering. Nah, saya kira itu perlu peningkatan kedisiplinan lagi, perlu diingatkan untuk peningkatan disiplinnya oleh kita semua sebagai guru. Baik Bapak Ibu, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal ini menyeluruh ya Bapak Ibu ya, secara umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya ulangi,
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu atau setiap orang. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau bersifat umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya diterima oleh semua orang, tidak hanya dikhususkan untuk satu bangsa saja, atau nilai kebajikan ini hanya berlaku di satu suku saja, atau berlaku di satu agama saja, ataupun berlaku di satu latar belakang saja. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi nilai-nilai universal ini berlaku untuk semua, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrolnya yang diterbitkan pada 1984. Ini pendapat Dr. William Glasser, Bapak Ibu ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Untuk itu perlunya kita juga mengklarifikasi terhadap siswa kita, mengapa bisa berbuat demikian, mengapa melakukan ini, mengapa melakukan itu, ya, agar kita tidak langsung menjadi guru yang menghukum tanpa ada konfirmasi. Dengan berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gossen, terbit pada tahun 1998. Jadi memang motivasi yang kita coba akan tumbuhkan pada diri siswa kita adalah motivasi intrinsiknya seperti yang tadi di awal kita laksanakan. Setuju atau tidak setuju ketika kita memberikan hadiah kepada seorang anak agar dia belajar yang lebih rajin dan lebih berprestasi. Banyak tadi di jawaban tadi banyak sudah sangat sependapat menyatakan bahwa kurang setuju atau tidak setuju dengan alasan karena motivasi berupa reward, hadiah, penghargaan hanya motivasi yang sementara saja, maka tidak datang dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Maka motivasi yang ekstrinsik tersebut ya tidak akan lama. Maka sangat dianjurkan memunculkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri agar motivasi ini terjaga dan memang bersifat kalau sudah anak-anak tersebut memiliki sifat motivasi intrinsik tersebut, maka tanpa disuruh pun semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Dia akan berprestasi dengan sendirinya, mengejar cita-citanya dengan lebih giat lagi tanpa ada iming-iming ataupun hadiah-hadiahnya. Baik, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Baik Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita diwajibkan untuk memunculkan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Baik, kita baca bersama-sama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya kita sudah memahami profil pelajar Pancasila yang memiliki profil beriman bertakwa ini sama-sama akan berimbas kepada akhlak yang baik, anak yang berbudi pekerti yang baik. Tentunya itu efek atau implementasinya di lapangan ya bisa ditunjukkan atau bisa diindikasikan. Anak-anak yang beriman dan bertakwa itu pasti bisa dipastikan anak ini memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kemudian profil pelajar Pancasila yang mandiri
tentunya diindikasikan atau indikator siswa itu memiliki mandiri ya. Mungkin kalau untuk anak-anak yang kelas 1 SD atau kelas rendah itu bisa ditanyakan kepada anak tersebut melalui wawancara ringan sambil ngobrol bagaimana di rumah, apakah sudah mandi sendiri atau kemudian berpakaian sendiri atau sudah bisa berpakaian sendiri. Kemudian di kelas juga anak-anak mandiri ini bisa diindikasikan anak yang ya belajarnya tekun, rajin, giat, jarang bergantung kepada temannya. Kemudian anak-anak yang bernalar kritis. Nah, kalau di dalam kelas ini Bapak Ibu pasti sudah memahami ya, anak-anak yang bernalar kritis ini akan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Dia akan banyak bertanya, akan banyak menjawab, aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak aktif ribut ya, tapi aktif mengikuti kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, anak-anak yang memiliki berkebinekaan global ini anak-anak yang mau berteman dengan siapa saja di kelas, dengan suku agama apa saja, ya. Dia tidak memilah-milah temannya, tidak hanya berteman dengan satu suku saja, tidak hanya berteman dengan satu agama saja, ras saja, ya. Jadi itu indikasi anak ini sila berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Nah, contoh anak-anak memiliki sifat profil pelajar bahasa ini yang bergotong royong ini suka membantu temannya, suka menolong temannya, seperti itu. Ketika ada tugas piket dilaksanakan, ketika kerja bakti mengikuti kerja bakti dengan baik, tidak banyak bermain dan sebagainya. Itu salah satu indikasi anak ini memiliki profil pelajar Pancasila sub gotong royong. Selanjutnya kreatif. Anak-anak yang memiliki profil kreatif, profil pelajar Pancasila kreatif, anak-anak ini terindikasi dalam kelas aktif juga mengikuti pembelajaran, kemudian aktif berkolaborasi bersama teman-temannya, kreatif menciptakan suatu permainan atau mainan ataupun berupa karya ketika membuat sebuah karya dari misalnya pembuat barang bekas dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini yang sama-sama juga penting untuk kita bahas ya. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk teori motivasi eksternal ya. Jadi dia akan bertanya, kalau saya tidak melakukannya, saya akan bagaimana? Kalau saya melakukannya, saya bagaimana? Maka dia akan melakukannya karena takut atau menghindari hukuman, atau juga karena ketidaknyamanan. Nah, motivasi ini termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini termasuk juga motivasi eksternal, Bapak Ibu ya. Motivasi yang eksternal. Dia akan melakukan sesuatu, tapi dia bertanya, kalau saya dapat saya melakukan sesuatu ini, saya dapatnya apa? Akan saya dapat apa? Gitu itu. Ya, jadi bukan dengan kemauan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dia menghargai dirinya sendiri, maka motivasi ini adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke.
Baik, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam beberapa apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, itu Bapak Ibu ya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi perlu diingat ketika kita akan memberikan apresiasi atau pengakuan kepada siswa kita harus ingat beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Pengakuannya harus lebih baik diberikan secara khusus. Panggil anaknya secara pribadi, tidak di depan anak-anak yang lain seperti itu ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, ibu bangga seperti itu ya. Bapak bangga dengan kamu sudah berprestasi, sudah membawa nama baik sekolah. Tapi secara pribadi. Kemudian juga secara khusus tadi ya, di tempat yang tidak di tempat ramai. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Nah, boleh nih. Jadi semua murid itu kebagian. Boleh kita terapkan itu. Jadi semua murid merasa pernah dihargai atau pernah diapresiasi oleh gurunya, tidak hanya beberapa orang saja di dalam kelas ya. Semua murid ini juga perlu diapresiasi. Untuk apa? Untuk membangkitkan motivasi dalam dirinya. Oh, berarti saya dihargai, keberadaan saya ini masih dianggap ada atau dihargai oleh ibu atau bapak guru. Kemudian memberikan pengakuan secara konsisten. Nah, iya, konsisten ini penting Bapak Ibu, jangan sampai nanti di satu pihak kita memberikan pengakuan, di pihak lain kita di hari yang lain kita tidak memberikan pengakuan atau bahkan berbanding terbalik kepada pengakuan yang sebelumnya. Kemudian fokus pada prosesnya. Jadi Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kita, fokus pada proses bukan pada hasilnya. Biasanya juga proses ini juga akan memberikan hasil yang maksimal. Ya, ketika prosesnya keras, mudah-mudahan ya hasilnya juga baik sesuai dengan yang diharapkan ya. Bahkan ada istilah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Saya kira itu cocok untuk dijadikan satu bahan. Kemudian ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembukaannya, kemudian ada nilai kebajikan yang akan kita sematkan, kemudian ada situasinya. Contohnya pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, gitu. Jadi ada pembukaannya, tidak serta-merta langsung memberikan nilai kebajikan kepada siswanya. Wah, kamu bagus sekali. Wah, kamu pintar sekali. Gitu ya. Nah, itu langsung memberikan nilai ya. Wah, kamu kok sangat baik. Kamu sangat bertanggung jawab. Nah, itu nilai kebajikan yang diberikan secara langsung tanpa ada pembuka. Sebaiknya diberikan kalimat pembuka, kemudian berikan nilai kebajikannya, kemudian baru situasinya apa. Gitu. Yang contoh yang keduanya, saya menghargai nilai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok kemarin. Contoh berikutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah disiplin melaksanakan tugas sebagai petugas upacara pada pagi hari ini. Nah, ini bisa diapresiasikan pada saat Bapak Ibu contoh menjadi pembina upacara. Nah, anak-anak yang bertugas sebagai petugas upacara itu juga perlu diapresiasi, bukan hanya dikoreksi. Ya.
sering terjadi hanya koreksinya saja yang terjadi di lapangan terhadap anak-anak yang melaksanakan petugas sebagai pembina upacara. Jadi kebanyakan seperti itu yang terjadi tanpa ada apresiasi. Ada baiknya kita memberikan apresiasi kepada anak-anak. Tentunya mengapa perlu atau penting diberikan apresiasi? Karena untuk tampil atau bertugas di depan banyak orang seperti anak-anak kita itu bukan hal yang mudah buat mereka. Itu merupakan ada beban tersendiri untuk mereka. Jadi perlu juga kita mengapresiasi anak-anak kita yang mau bersedia menjadi petugas upacara seperti itu. Hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan apakah itu termasuk hukuman, apakah juga termasuk konsekuensi. Oke. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Boleh nanti Bapak Ibu jawab langsung atau boleh juga di kolom chat. Nah, saya minta partisipasinya dari Bapak Ibu ya. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Karena si anak ini terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Mencatat kalimat 100 kali. Saya tidak akan terlambat sekali. Tidak akan terlambat lagi. Nah, ya. Boleh Bapak Ibu di kolom chat. Apakah mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi hukuman atau konsekuensi? Ya. Oke, Bu Serpiani hukuman, Pak Muhammad Akbar hukuman, sudah saya kira hukuman ya. Oke, terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu ya. Itu merupakan hukuman bukan konsekuensi. Selanjutnya, apakah hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Silakan Bapak Ibu. Apakah hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir? Hukuman. Yang jawab pakai inisial H, saya ini ya. Hukuman maksudnya ya. Oke, iya, saya sangat setuju sekali. Betul, hukuman ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, apakah ini hukuman? Apakah konsekuensi? Hukuman. Ibu Sapriani hukuman, Dwi Karin hukuman, Ibu Sulasmi hukuman, Ibu Salwati Mursal hukuman, Doris saya kira hukuman. Ya. Oke, baik. Ibu Winarni hukuman. Terima kasih. Ya, sangat betul sekali. Memberikan diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Diganti dengan yang baru maksudnya ya. Apakah konsekuensi ataukah hukuman? Ya, Ibu Winarni konsekuensi, Ibu Rifda konsekuensi, Ibu Sapriani konsekuensi, Salwa Timur konsekuensi, Dwi Koran konsekuensi. Oke, Bu Sulasmi konsekuensi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya melalui kolom chat, sangat betul sekali. Ya. Jadi menggantikan kertas tugas teman dengan yang baru tentunya ya, Ibu Dina Davin juga konsekuensi ini.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah merupakan konsekuensi. Jadi melatih supaya dia bertanggung jawab karena telah merusak atau mencoret-coret buku temannya. Ibu Susi Mariani juga konsekuensi terkait dengan yang tadi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi ataukah hukuman membersihkan meja? Karena tumpahan air, konsekuensi. Iya. Oke. Rata-rata menjawab konsekuensi. Ya, Ibu Salwati konsekuensi, Ibu Dina Davin juga konsekuensi. Baik. Sangat betul sekali. Membersihkan meja yang tersumpah air itu merupakan konsekuensi ya, bukan merupakan hukuman. Ibu Mariati konsekuensi. Ya, betul sekali Bu Mariati, saya sangat setuju. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Saya ulangi nih, ada kayaknya. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam gitu ya. Jadi nyeker lah kira-kira seperti itu. Kira-kira apakah itu konsekuensi atau hukuman? Murid tidak diperkenankan mengenakan sepatu seharian. Nah, apakah hukuman? Ya, oke. Iya, Bu Salwati hukuman, Ibu Dina Davin hukuman, Bu Mariati hukuman, Bu Dina hukuman. Oke, baik. Iya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bapak Ibu. Jadi, ya, sangat betul, saya setuju, saya juga setuju. Bahwasanya itu merupakan hukuman ya, karena bukan konsekuensi mengenakan sepatu. Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, terlambatnya 10 menit. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi terlambat hari sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Iya, Ibu Lasmi, Ibu Dina, Pak Alrido nih. Gimana Pak Alrido, guru olahraga? Nah, apakah lari 10 menit terlambat ini termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Alrido? Mungkin pernah juga diterapkan sama Pak Alrido. Gitu ya. Jadi itu hukuman ya Bapak Ibu ya, tetap ya. Walaupun terlambat 10 menit, kalau dia tetap disuruh berlari karena alasan terlambatnya itu, dan larinya karena alasan terlambat itu, merupakan itu hukuman, bukan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menjawabnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah belajar atau mendengar restitusi. Kita coba mengulang kembali untuk menyegarkan ingatan Bapak Ibu terkait dengan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, perlu diingat Bapak Ibu ya, yang memberikan siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu adalah kita sebagai gurunya. Ya. Jadi praktik restitusi ini dilaksanakan apabila seorang siswa itu mengalami suatu masalah di
kelasnya, misalnya terhadap temannya atau di kelasnya atau juga terhadap dirinya sendiri gitu ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, solusi untuk masalah mereka sendiri. Kemudian juga membantu murid atau merangsang murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya, menjadi tujuan mulianya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Jadi ingat Bapak Ibu, untuk restitusi ini suatu proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi yang menciptakan kondisinya ini adalah kita sebagai gurunya. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan kepada si murid itu untuk memperbaiki atau mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Misalnya ada seorang anak yang memiliki masalah, sering terlambat datang ke sekolah. Hampir tiap hari dia terlambat ke sekolah. Nah, tentunya idealnya kita sebagai guru tidak boleh langsung memberikan hukuman. Kita tadi sudah di atas tadi bisa membedakan ya mana konsekuensi dan mana hukuman. Jangan serta-merta ketika si anak ini datang terlambat, kemudian masuk, ketuk pintu, beri salam, tidak disuruh duduk lagi, langsung disuruh tegak di depan kelas. Ya. Sementara kita asik mengajar bersama anak-anak lainnya. Nah, itu hal-hal yang sangat tidak dibolehkan Bapak Ibu ya. Nah, maka kita ciptakan dulu kondisi si anak ini. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, untuk restitusi ini adalah dilakukan secara pribadi Bapak Ibu ya. Secara face to face, secara pribadi terhadap si anak yang sedang bermasalah itu. Tidak di depan teman-temannya. Tidak di depan orang ramai. Jadi prinsipnya pelaksanaan restitusi ini itu secara face to face atau dari hati ke hati. Itu ya Bapak Ibu ya. Tidak di depan anak-anak langsung. Gitu. Jadi kalau kita bagaimana secara face to face itu kita panggil ke kantor atau pada saat jam istirahat kita panggil ke depan menghadap ke guru atau juga pada saat pulang sekolah kita ajak berbincang sebentar. Itu yang dimaksud face to face-nya ya Bapak Ibu ya. Biasanya anak-anak ini akan lebih terbuka ketika berdua, ngobrol pribadi secara berdua. Mereka akan terbuka. Mengapa demikian, mengapa mereka melakukan seperti itu, mengapa mereka terlambat terus tiap hari, seperti itu. Oke. Berikut ada tabel identitas gagal dan identitas sukses Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan, mungkin kalau di layar Bapak Ibu kurang terbaca. Sesuatu ya hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi apa? Restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi anak itu diberikan pilihan-pilihan. Kalau kita menerapkan restitusi, kalau hukuman mau tidak mau dia menerima. Dan itu menyakitkan untuk si anak dan harus terjadi. Kalau konsekuensi dia sesuatu yang harus terjadi, tapi memang merupakan konsekuensi. Kenapa juga untuk juga melatih tanggung jawab mereka. Tapi kalau restitusi kita memberikan pilihan. Selanjutnya hukuman itu bersifat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk anak, namun untuk jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi bersifat menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman bersifat korban mendapatkan keadilan. Seolah-olah korban ini mendapatkan keadilan. Sedangkan untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi
korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti, dan sifat hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, hukuman. Perilaku pasif atau agresif itu meningkat. Ada perlawanan biasanya. Konsekuensinya, kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi, masalah jadi terpecahkan. Seperti itu. Karena siswa atau anak murid itu diarahkan untuk mencari akar permasalahan sendiri dan mencari jalan keluarnya sendiri itu. Dengan bantuan guru tentunya ya, dengan bantuan arahan-arahan guru. Mereka akan mencari jalan keluarnya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan mereka. Selanjutnya, hukuman itu sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, iya, kalau murid-murid yang tidak takut itu dihukum apapun dia akan tidak takut. Bahkan akan menjadi-jadi. Itu ya pengalaman kita semua, saya kira pernah ya kita semua sebagai guru mengalami hal-hal tersebut. Kadang seorang anak murid itu semakin dihukum malah semakin menjadi-jadi, bukan malah seperti yang kita harapkan ya. Sedangkan untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi untuk terus-menerus dari guru ya. Jadi anak ini kalau konsekuensi maka dari guru perlu ada monitoring terus-menerus. Bagaimana dengan restitusi? Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau dia melakukan perilaku itu, apa tanggung jawabnya? Nah, dia akan mencari solusi sendiri dan dia akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat ya, mengarahkan ke peraturan masyarakat ya, konsekuensi. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Betul sekali. Selanjutnya peraturannya adalah kamu harus. Nah, peraturannya adalah kamu harus, sedangkan konsekuensi peraturannya kemudian apa konsekuensinya, apa jika tidak dilaksanakan maka akan bagaimana, itu konsekuensi. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini. Nah, ini berkaitan keyakinan. Nah, maka penting nanti di kelas kita juga akan bahas tentang keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas ya. Selanjutnya, dengan hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Nah, ya efeknya akan seperti itu. Mereka akan membenci peraturan, bahkan akan melawan peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, konsekuensi. Bagaimana dengan restitusi? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Akan berimbas pada dirinya sendiri kalau restitusi. Hukuman itu bersifat negatif Bapak Ibu, kemudian konsekuensi netral, dan restitusi bersifat lebih positif karena berimbas pada anak, sifatnya juga jangka panjang, dan dia menghargai dirinya sendiri. Baik, keyakinan kelas. Nah, pertanyaan romantik. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, itu juga sering pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu ya. Ada yang mau coba menjawab pertanyaan pemantik saya, esai yang barusan saya sampaikan? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang ini memang sedang anjurkan bahwa setiap kelas dan setiap sekolah itu membuat yang namanya keyakinan kelas di kurikulum Merdeka ini, bukan lagi tata tertib atau peraturan kelas. Nah, mungkin ada yang tahu alasannya mengapa berubah jadi keyakinan kelas, tidak lagi peraturan kelas atau tata tertib. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mencurahkan pendapatnya.
Kalau keyakinan kelas dibuat bersama siswa atau oleh siswa sendiri, ya. Wah, terima kasih Bu Mariati pendapatnya. Oke, yang lain Bapak Ibu boleh open mic, boleh, atau boleh di kolom chat. Mengapa sekarang ini keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu. Ibu Sabriani, karena peraturan kelas ditentukan oleh guru, sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama siswa. Iya, bagus sekali Ibu Sabriani. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin masih mengetik ya, nanti akan muncul. Betul sekali ya Bapak Ibu ya. Saya juga sangat setuju pendapat Ibu Sabriani dan Ibu Mariati. Peraturan kelas itu satu arah dibuatnya, yaitu oleh guru, dan yang melaksanakan adalah murid, ya, seperti itu. Jadi bukan dibuat bersama-sama. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid, gitu ya. Jadi apa-apa yang ada di dalam kelas itu hasil dari rancangan guru dan murid. Ya, nanti siapa yang akan melaksanakannya? Ya guru dan murid. Seperti itu ya. Keyakinan kelas ini nantinya dilaksanakan oleh guru dan murid. Bukan hanya murid saja Bapak Ibu ya. Misalnya di dalam kelas tiba-tiba nanti ada usulan atau disepakati sama-sama oleh Bapak Ibu guru dan juga muridnya, muncullah salah satu poin dilarang, bukan dilarang. Jadi keyakinan kelas jangan hindari kata-kata negatif Bapak Ibu ya. Belajar dengan tertib, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, maka kita juga sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran juga dengan tertib Bapak Ibu ya. Bukan hanya siswanya saja jadi berlaku. Jadi keyakinan kelas ini aku untuk guru dan juga murid. Ya, pemangku kepentingannya adalah guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, itu luas ya Bapak Ibu ya, lebih abstrak, lebih bisa dicerna, lebih bisa mudah tidak terlalu bahasanya tidak terlalu panjang seperti itu ya. Mudah dicerna oleh siswa lah, langsung sekali baca mereka akan paham. Gitu. Langsung. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya, bersifat umum menyeluruh. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maka tidak lagi menggunakan kata-kata tidak boleh atau kata-kata dilarang gitu ya. Jadi misalnya ada usulan dari siswa, dilarang makan dan minum di kelas ketika belajar. Maka apa kalimat positifnya? Nah, itu tadi, kata-kata dilarangnya atau tidak bolehnya kita hilangkan. Kita ganti dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hilangkan, jadi dalam keyakinan kelas kita menghilangkan kata-kata dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya dibentuk dalam kalimat-kalimat yang positif. Hindarkan kalimat-kalimat negatif. Ya, dilarang, tidak boleh dan sebagainya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jika banyak usulan-usulan kita rangkum saja Bapak Ibu untuk ketika membuat keyakinan kelas. Kemudian misalnya ada 25 anak di dalam kelas kita, masing-masing anak mengusulkan 1 poin di dalam untuk membuat keyakinan kelas, maka kita rangkum mana yang senada atau satu tujuan atau satu maksud, kita jadikan satu. Jadi tidak terlalu banyak, boleh. Tidak semuanya harus dijadikan keyakinan kelas. Ada 25 usulan, maka 25 keyakinan kelas. Nah, itu akan merepotkan justru. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Maka jangan yang ambigu atau membingungkan. Jadi ya yang sesuatu yang memang dapat langsung diterapkan lah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Contoh kesepakatan keyakinan kelas. Nah, ini.
Tepat waktu. Nah, kalimatnya yang ringan-ringan saja. Tepat waktu. Tepat waktu ini berkaitan dengan jam datang, jam pulang, jam istirahat, jam masuk setelah istirahat. Nah, seperti itu. Ya, maka disingkat saja tepat waktu. Kemudian angkat tangan jika ingin bertanya. Ya, ini contoh satu keyakinan. Kemudian tenang dan aktif dalam belajar ya. Kemudian mendengarkan pendapat dalam atau diskusi peserta. Ya, selanjutnya mengikuti acara dari awal hingga akhir. Nah, ini kesepakatan contoh kesepakatan keyakinan kelas. Artinya keyakinan yang disepakati bersama oleh guru dan murid Bapak Ibu ya. Apa nilai kebajikan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa yang ingin dikatakan? Tentunya adalah nilai kebajikannya adalah keselamatan. Menggunakan helm saat mengendarai motor adalah memunculkan nilai kebajikan yang ingin diangkat adalah mengutamakan keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Apa yang ingin dimunculkan nilai kebajikannya adalah yaitu menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa nilai kebajikan yang ingin diangkat? Selalu bersikap positif atau hormat, atau juga bersikap santun, boleh juga, atau sopan, atau berperilaku baik. Nah, itu termasuk juga kata-kata ya dilarang menggunakan kata-kata kasar. Mengapa keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, nah ini tadi sudah sama-sama kita bahas ya di awal tadi ketika masuk sesi keyakinan kelas. Peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Setiap saat, jawaban yang mungkin muncul adalah untuk kesehatan dan juga atau untuk keselamatan. Baik, kita skip saja dulu ini Bapak Ibu. Nah, ini dalam praktik membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu membagikan kertas post-it kepada siswa atau sticky note pada siswa dan mereka menuliskannya di dalam kertas post-it tersebut ya, terkait dengan apa saja usulan mereka terkait dengan keyakinan kelas ya. Boleh tuh cara prakteknya Bapak Ibu ya. Atau bisa juga dengan diskusi terbimbing ya. Diskusi terbimbing artinya kita pimpin diskusi tersebut untuk memunculkan peraturan-peraturan atau keyakinan kelas, peraturan yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu bisa dilihat Bapak Ibu ya, ada warna merah, kuning, hijau, kemudian biru, ungu, dan ya. Ini adalah urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas, dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Tapi ini masih acak Bapak Ibu. Ya. Bagaimana urutan ketika kita akan membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas bersama siswa gitu. Apa yang pertama kali dilakukan Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, pertama adalah kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita gali, tanya sama anak-anak, ingat enggak peraturan-peraturan atau tata tertib di kelas kita? Maka mereka nanti akan jawab, tidak boleh ini, dilarang ini, dan dilarang ini. Kemudian kita ubahlah kata-kata yang negatif tersebut menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Seperti tadi, yang tidak boleh, dilarang, itu sebisa mungkin kita hilangkan. Ya, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif.
Yang ketiga langkahnya adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinannya, menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi kita carikan misalnya menjaga kebersihan, kita carikan nilai kebajikan dari menjaga kebersihan itu apa? Menjaga kebersihan kelas itu kan, apa kira-kira nilai kebajikannya? Kesehatan, seperti itu ya Bapak Ibu, seperti tadi mengendarai motor dengan helm, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Misalnya datang tepat waktu, apa nilai kebajikannya yang dimunculkan? Kita harus memberikan informasi, datang tepat waktu itu nilai kebajikannya apa. Nah ini kita informasikan kepada siswa. Nah ya, nilai kebajikan dari datang tepat waktu bisa saja disiplin, akan memunculkan nilai kebajikan disiplin kepada siswa seperti ya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, diskusikan perilaku-perilaku datang tepat waktu itu seperti apa contohnya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Maka siswa tadi juga diberikan arahan apa saja peran-perannya dalam pelaksanaan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini perlu ditinjau Bapak Ibu ya. Setiap tahun ajaran kita buat keyakinan kelas yang baru, karena setiap anak nanti punya pendapat lain berbeda-beda, punya usulan berbeda-beda terkait dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya penguasaan, selanjutnya yang ketiga kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita tidak bisa memungkiri setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Apa kebutuhan dasar 5 manusia? Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang Bapak Ibu ya. Kesenangan sudah jelas itu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kadang-kadang di antara anak-anak murid kita ini untuk mencari kesenangannya ya akhirnya melakukan hal-hal yang di luar keyakinan kelas seperti itu ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apa itu? Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi dengan orang lain. Yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonom. Selanjutnya penguasaan. Maksudnya bagaimana? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui ya, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis atau rasa aman. Jadi ketika mungkin anak kita di jam belajar ternyata ada yang minggat ke kantin, mungkin dia sedang melaksanakan itu, memerlukan kebutuhan yang tadi, bertahan hidup tadi. Karena dia lapar, mungkin belum sarapan, maka tidak boleh serta-merta kita langsung menghukum si anak tersebut. Ada baiknya kita terapkan restitusi tadi. Baik Bapak Ibu, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, baik, ini dia. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Penghukum ini bersifat itu menghardik, langsung menghukum ketika menghadapi satu masalah dengan siswanya. Bahkan cenderung sampai pada tingkatan membuli. Seperti itu ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru yang berikutnya yang paling rendah selain penghukum adalah pembuat rasa bersalah. Nah ini sering kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan seharusnya Bapak kecewa
Apakah kamu tidak merasa bersalah? Apakah kamu tidak merasa malu? Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian bagaimana posisi kontrol guru sebagai teman? Nah, bisa dicontohkan ini interaksinya, kalimat-kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan tugasnya, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana posisi kontrol sebagai pemantau? Nah, ditanya lagi kalau menemukan siswa yang melakukan kesalahan, apa peraturannya yang kamu langgar? Apa peraturan yang kamu ketahui di sekolah kita ini? Nah, itu sebagai pemantau. Atau guru yang menegur anak yang sedang bermain. Nak, coba perhatikan dulu ke depan, ibu sedang menjelaskan. Nah, ini posisi guru sebagai pengontrol. Yang paling ideal adalah posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Jadi menghargai diri sendiri juga bisa menghargai orang lain. Gitu. Kita tanyakan kepada siswa apa yang kita yakini terhadap keyakinan kelas itu yang pernah kita buat. Nah, gitu ya. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika kita sudah bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer, maka artinya kita sudah menjadi guru yang sangat-sangat ideal. Ya. Karena yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Baik, segitiga restitusi. Bapak Ibu, tadi sudah di-spill sedikit tentang kegiatan segitiga restitusi. Ada 3 langkah ketika praktik melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas tahapannya. Bagaimana contohnya? Kita memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa menenangkan si siswa yang bermasalah tersebut. Bisa contoh, Bapak juga pernah berbuat salah, orang lain juga pernah berbuat salah, bukan kamu saja sendiri yang bersalah, seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas siswa. Selanjutnya apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Apa kalimat-kalimatnya yang bisa dilaksanakan? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, itu. Kita perlu itu sebagai guru melakukan bertanya seperti hal-hal tersebut. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini perlu juga kita lakukan pada tahapan segitiga restitusi. Apa yang kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, siswa disuruh mengingat lagi apa keyakinan kelas kita, nanti dia akan dengan sendirinya ingat dan dia akan tahu hal apa, keyakinan apa di kelas kita yang telah ia langgar, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan coba tayangkan contoh praktek segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Lagi pilih dulu Bapak Ibu ya, sebentar Bapak Ibu ya. Agak muter-muter Bapak Ibu. Oke. Sudah tampilkah Bapak Ibu? Belum ya?
Oh, 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 oh. Terlihat Bapak Ibu? Tidak ya? Belum tampil ya? Belum, Pak. Oh, oh, oh. Belum ya? Awas deh. Tampilkah Bapak Ibu? Tidak ya? Belum, Pak. Nah, sudah. Hmm. Sudah, Pak. Oh, malah gini tampilnya. Itu dulu. Ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Hmm. Oh, oh, oh. Saya kesulitan Bapak Ibu nih membagikan video. Oke Bapak Ibu, mungkin kita bisa langsungkan sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu silakan. Sepertinya videonya bermasalah. Boleh Bapak Ibu, kita sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Silakan Pak, Bu. Boleh. Silakan Ibu Erli Zahara, boleh Bu? Gimana Pak? Terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengeran nggak sih suaranya? Waalaikumsalam. Iya masuk Bu, Bapak, boleh. tadi Bapak kan jelasin tentang restitusi. Terus apa namanya? Ketika melakukan itu face to face. Nah, apa yang bisa saya lakukan kalau saya dapatin anak itu yang tertutup, Pak? Tertutup nggak mau cerita kondisi dia kenapa begini-begini, apa yang harus saya lakukan kayak gitu agar restitusi tadi itu ya berjalan kayak gitu. Terus harus berapa kali atau apa aja yang harus saya kerjakan kayak gitu biar saya dapat apa yang jadi masalah dia kayak gitu loh Pak. Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya terpental tadi, tidak sengaja. Boleh diulang Bu Ibu Erli untuk pertanyaannya Ibu? Oke. Bapak tadi kan jelasin tentang restitusi ketika Baik. itu dilakukan face to face. Terus Betul. apa yang harus saya lakukan kalau saya menemui peserta didik itu yang tertutup, dia nggak mau cerita masalah dia kayak gitu, itu kenapa, apa yang harus saya lakukan, kayak misalnya langkah-langkahnya apa baik kayak gitu. Nah, jadi biar saya dapat gitu ya. dapat tahu masalahnya kayak gitu, yang Baik. itu yang ditemukan di lapangan misalnya kayak gitu loh, yang anaknya tertutup. Iya. Kalau remaja kan Oke. bisa buat pertahanan dia kalau remaja. Ya itu aja Pak ya. Assalamualaikum. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Erli. Terima kasih Bu Erli untuk pertanyaannya. Bagaimana apa yang harus dilakukan jika ada peserta didik yang tertutup gitu Bu ya? Baik Bu, pengalaman saya bercerita di pengalaman saya Bu ya. Saya juga menemukan beberapa anak itu tertutup, bahkan ya cenderung introvert lah dirinya. Jadi ketika kita ajak atau berbicara tadi secara face to face sesuai prinsip segitiga restitusi, dari hati ke hati, kemudian dengan kalimat-kalimat yang tidak menghakimi kepada si anak tersebut, juga tidak dengan ada konsekuensi, ancaman-ancaman dan sebagainya, biasanya memang akan dengan sendirinya terbuka Bu, mau dia. Kalau pengalaman saya sih seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya ya tetap sama. Kita ajak secara pribadi si anak ini jauh dari teman-temannya, bisa di ruangan guru atau di jam yang memang tidak ada orang lain, atau jam pulang sekolah atau jam istirahat, kita panggil atau kita ajak ke ruangan yang memang tidak ada orang lain di saat-saat itu, atau ke kantor atau di ruang guru yang memang hanya ada bapak ibu dan juga si anak tersebut. Biasanya sih akan terbuka ya Ibu Erli ya, walaupun dia tertutup, tapi kalau kita tanyakan permasalahannya, alasannya, mengapa demikian, mengapa bisa demikian, biasanya sih akan terbuka sih Ibu ya. Saya belum pernah sih nemukan yang tidak mau menjawab sama sekali. Ya, rata-rata sih mau ketika dia, apalagi sudah face to face ya, atau hanya berdua saja empat mata. Saya kira itu Bu Erli ya jawaban dari saya. Pak Akbar boleh? Pak Akbar. Silakan Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Yogi. Saya boleh izin bantu berbagi cerita Pak Yogi terkait pertanyaan Bu Erli tadi, sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut sepertinya. Siap Pak Akbar. Silakan Pak Akbar. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yogi. Bu Erli, kebetulan saya juga punya pengalaman terkait hal tersebut, karena sebelum saya memulai menjadi guru itu kan saya ikut kegiatan sukarelawan Bu, volunteering jadi pengajar untuk anak-anak jalanan di Kota Palembang Bu, dan saya menemukan berbagai macam aspek pengamen, kemudian juga orang-orang yang sangat tertutup sekali dan tidak mau bercerita terkait hal-hal yang sangat menjadi pribadi mereka, privasi gitu lah. Dan saya juga sependapat dengan pendapat Pak Yogi. Pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman gitu. Pastikan ruang obrolannya itu kita sebagai posisinya bukan posisi yang menghakimi, posisi superior inferior, posisi yang setara gitu kan, egaliter. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk memulai dengan topik-topik umum Bu. Topik misalnya hobi, acara TV atau musik yang sebenarnya kita juga terkait gitu. Walaupun kita nggak terlalu tertarik dengan bola, saya mencoba-coba mengkait-kaitkan, saya pernah juga nih nonton bola yang sama seperti dirimu. Jadi mereka itu kita masuk ke dalam circle-nya mereka. Kemudian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan itu Bu, bukan pertanyaan-pertanyaan yang benar atau salah, tapi pertanyaan terbuka. Pertanyaan pertanyaan yang bukan jawabannya iya atau tidak, tapi pertanyaan yang mereka ngerasa kalau cerita pun juga tidak akan merasa
dihakimi. Kemudian juga mungkin bahasa-bahasa tubuh kita ya Bu, bahasa bukan menunjuk gitu kan, pakai bahasa yang santai, nyaman gitu. Gestur bahasa tubuh kita juga memberikan pujian, dukungan kepada mereka, dan tidak ada penghakiman. Dan sebenarnya di segitiga restitusi itu sudah sangat jelas. Di tahapan pertamanya itu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kan berarti kita secara pribadi terbuka dan mengakui kalau misalnya sebagai manusia pasti berbuat salah, dan kesalahan itu adalah suatu kewajaran. Apalagi kita yang dewasa saja sering berbuat salah gitu. Dan pada akhirnya di akhir adalah penguatan karakter. Kalau misalnya kita sadar itu salah dan tidak mau akan mengulanginya lagi gitu Bu. Kalau dari saya secara pribadi seperti itu sih Bu pengalamannya. Dan saya pernah mendapatkan pengalaman yang menemukan anak-anak yang sangat ekstrim, yang mungkin kalau dianggap uang tuh sudah jadi anak buangan gitu, tidak ada mbeannya lagi Bu. Tapi saya pernah mencoba mengetuk hatinya dengan cara tadi kita seikhlas-ikhlasnya kita untuk mencoba Bu gitu. Jadi yang penting ada motivasinya dulu untuk mencoba dan tidak menghakimi dari awal gitu. Kalau mentor saya selalu bilang dengan saya, Akbar, kita harus adil sejak dalam pikiran gitu. Adil sejak dalam pikiran adalah tidak ada penghakiman dari awal, benar-benar ikhlas kepengen membantu gitu Bu. Walaupun nanti tujuan akhirnya tidak bisa kita pungkiri ya Bu, mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan seterusnya, tapi setidaknya kita dari awal sudah adil sejak dalam pikiran dan ikhlas semampu-mampunya kita gitu. Seperti itu Bu Erli, Pak Yogi. Iya. Oh, Ya. berarti Ya. gurunya harus memperbaiki diri dulu ya Pak ya, jangan kayak kelihatan serem terus humble, sehari-hari humble, karena kadang-kadang gini, ada ibu itu acir kayak gitu, ada ibu itu, apalagi kalau ibu itu yang manggil, itu udah masalah. Jadi berarti emang memperbaiki kepribadiannya dengan humble gitu. Terima kasih Bapak Yogi, Pak Akbar. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Erli Zahra untuk pertanyaannya. Jadi intinya jadi untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini ya itu tadi face to face, kemudian bersifat pribadi, kemudian juga dari hati ke hati pembicaraannya, tidak menghakimi ya. Saya kira itu ya Bu, Ibu ya. Terima kasih untuk pasti bertanyanya. Pertanyaan dari Ibu Dewi, apakah praktis segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan di kelas rendah? Wah, maksudnya itu mungkin kelas 1, 2, 3 di SD Bu ya. Saya sangat bisa Bu Dewi, sangat bisa sekali. Tadi kan sudah sudah saya sampaikan untuk pola-polanya untuk membuat keyakinan kelas atau pelaksanaan segitiga restitusi ini itu sangat bisa praktek segitiga restitusi. Nah ya, sangat bisa Bu ya. Jadi apalagi anak-anak ketika diajak bicara lemah lembut, pribadi dari hati ke hati, ya justru akan senang, akan timbul dia justru cerita-ceritanya anak kecil bahkan bisa keluar semua itu dibanding anak kecil yang tidak menggunakan penerapan restitusi langsung dengan hukuman dan sebagainya atau pelaksanaan konsekuensi. Justru anak malah jadi takut, maka akan timbul trauma mungkin di anak itu ya. Bahkan sangat dianjurkan lagi untuk anak yang kelas rendah ini menggunakan prinsip segitiga restitusi ketika anak itu sedang mengalami suatu permasalahan ya. Begitu ya Bu Dewi ya. Jadi sangat dianjurkan sekali dan sangat bisa sekali. Terima kasih. Bapak Ibu, saya kira diskusi kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk semua partisipasinya Bapak Ibu yang sudah bertanya, sudah kirim jempol dan kirim apresiasi. Semoga kegiatan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat nantinya imbasnya untuk peserta didik kita di kelas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya sebagai pemateri pada malam hari ini menyampaikan permohonan maaf mungkin apabila ada penjelasan-penjelasan atau penyampaian yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.